Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Asmiati. Saya adalah mahasiswa dari Stikes Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada adik-adik semua. Penyuluhan saya hari ini yaitu hipotensi. Baik, sebelum dimulai saya akan membagikan posternya terlebih dahulu ya. Mohon nanti disimak dengan baik. Nih, Asik. baik. Bisa kita mulai ya. Sebelum saya mulai, saya akan memberikan sedikit pengertian tentang tekanan darah terlebih dahulu. Nah, tekanan darah adalah tenaga yang digunakan oleh darah terhadap setiap satuan darah dari titik pembuluh darah tersebut. Baik, lanjut. Hipotensi. Hipotensi yaitu tekanan darah rendah yang terjadi bila tekanan darah lebih rendah dari biasanya, yang berarti jantung, otak, dan bagian tubuh lain tidak mendapatkan cukup suplai darah. Biasanya seseorang disebut menderita hipotensi itu bila tekanan darahnya di bawah 90/60 mmHg. Nah, normalnya tekanan darah itu kisaran 90/60 mmHg sampai 130/80 mmHg. Nah, kalau kita memiliki tekanan darah di bawah 90/60, maka itu disebut hipotensi. Untuk gejala yang dirasakan jika kita memiliki hipotensi yaitu mudah merasa pusing, mual dan muntah, mudah merasa lemas, penglihatan kabur, sulit untuk berkonsentrasi, dan mudah pingsan, linglung atau kebingungan. Hipotensi sendiri bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya rendahnya volume darah dalam tubuh. Nah, maksudnya apa? Yaitu apabila seseorang mengalami cedera atau kecelakaan sehingga orang tersebut mengeluarkan banyak darah. Nah, itu bisa menyebabkan salah satu terjadinya hipotensi. Terus yang kedua, dehidrasi atau haus. Makanya kita dianjurkan untuk minum 8 gelas per hari. Nah, tujuannya itu agar terhindar dari hipotensi. Yang ketiga, masalah jantung. Masalah jantung seperti gagal jantung, serangan jantung, itu menyebabkan fungsi jantung tidak berjalan secara optimal. Maka dari itu dapat mempengaruhi tekanan darah tubuh. Terus yang keempat yaitu dalam masa kehamilan. Ini berlaku untuk ibu-ibu yang sedang hamil ya. Oke, terus yang kelima, anemia. Anemia itu berbeda dengan hipotensi. Kalau hipotensi yaitu berhubungan dengan tekanan darah, sedangkan anemia itu berhubungan dengan hemoglobin darah. Namun anemia tersebut merupakan faktor dari terjadinya hipotensi karena anemia terjadi itu karena hemoglobin dalam darah kita itu berkurang. Kalau hemoglobinnya berkurang, bisa membuat darah itu tekanannya di bawah normal. Seperti itu. Lanjut, yang keempat, cara mengatasi dan mencegah hipotensi. Yang pertama, minum air putih yang banyak. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi, termasuk makanan yang mengandung garam atau natrium. Yang ketiga, batasi mengkonsumsi alkohol. Nah, bagi adik-adik remaja ini tidak boleh mengkonsumsi alkohol ya. Terus mengkonsumsi kopi atau teh itu dapat mencegah terjadinya hipotensi. Yang kelima, hipotensi tersebut dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya hipotensi ortostatik, yaitu hipotensi terjadi saat seseorang tiba-tiba berdiri dari posisi jongkok atau duduk. Nah, biasanya buat kalian yang jongkok itu terus langsung duduk, nah kadang itu terasa ngeliang. Nah, itu disebut hipotensi ortostatik.
Yang kedua, hipotensi postprandial. Ini sering terjadi pada lansia. Terus yang ketiga, hipotensi vasovagal. Hipotensi ini terjadi pada orang dewasa atau anak-anak. Yang terakhir, hipotensi akut. Hipotensi akut ini adalah hipotensi yang terjadi secara mendadak seperti shock. Nah, hipotensi akut ini merupakan hipotensi yang paling parah. Baik, dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik semua? Baik Kak, saya mau bertanya. Oke. Jadi kan itu katanya kalau misal kita baru darah rendah itu suruh makan daging kambing. Nah itu benar atau enggak sih? Oke. Satu dulu ya, saya jawab. Nah, daging kambing itu adalah salah satu solusi atau cara yang tepat untuk meningkatkan tekanan darah. Sebab apa? Karena daging kambing juga diolah dengan cara digoreng atau dibakar dengan minyak yang berlebih, itu meningkatkan lemak jenuh dalam kandungan daging kambing tersebut. Nah, lemak jenuh tersebut dapat memicu terjadinya penumpukan lemak pada pembuluh arteri. Dari penumpukan pada pembuluh arteri tersebut dapat meningkatkan peningkatan darah, tapi tidak terlalu berat. Seperti itu. Selain daging kambing, ada juga makanan lain yang bisa kita konsumsi seperti telur, kacang-kacangan, sayur hijau, atau jeroan seperti hati ayam seperti itu. Sudah paham? Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, kali yang mau takut Ya langsung. mau takut apa sih? Apakah begadang bisa menyebabkan micu hipotermia? Hipotensi. Darah rendah kita aja sulit. Saya Kak, Saya ingin Saya ulang. Yuk. baik Kak, saya ingin bertanya, apakah sering begadang bisa menyebabkan darah rendah? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Kakak bantu jawab ya. Bergadang itu tidak menyebabkan potensi karena sebenarnya begadang itu malah memicu terjadinya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, mungkin kalau pas kalian bergadang itu sering terasa pusing ya. Nah, pusing itu disebabkan karena kita kurangnya jam tidur. Jadi kalau begadang itu tidak benar ya jika menyebabkan terjadinya hipotensi seperti itu. Baik. Ada pertanyaan lagi? Belum. Ya. Kalau baik, untuk mengetes ya, kakak kasih pertanyaan ya. Oke, pertanyaannya, tekanan darah normal manusia itu berapa sih? 120/80 nggak sih Kak? Pintar sekali. Nah, kalau dikatakan hipotensi atau darah rendah itu, tekanan darahnya itu di bawah berapa ya? Di bawah 100. 90/60? Benar? Benar sekali. Oke, berarti di sini kalian sudah dikatakan paham. Baik, sepertinya cukup itu dulu. Kakak akhiri ya. Terima kasih atas partisipasinya dan waktunya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan materi kami. Baik, kakak pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya Allah ya.